Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita hari ini adalah kalkulus 1 ya. Kalkulus 1 pertemuan setelah UTS. Jadi pertemuannya adalah pertemuan ke-8 ya. Hari Kamis tanggal 3 Desember 2020. Adapun pokok bahasan kita pada pertemuan ke-8 ini adalah inverse fungsi trigonometri ya. Nah, di sini ada rumus ya. Nah, ini yang dimaksud dengan inverse fungsi trigonometri ya. Ada arkesnya inverse itu. Jadi di sini ada 6 rumus. Rumus pertama Y sama dengan arkes sin U, turunannya ya, Y aksen sama dengan 1 per akar 1 min U kuadrat U aksen atau turunan dari U ya, atau D dari U. D itu adalah diferensial ya, atau turunan dari U. 2 Y sama dengan arkes ya, arkes cos U. Nah, ini sama rumusnya dengan sin, hanya ini dikasih tanda min ya. Jadi min 1 per akar 1 min U kuadrat D dari U atau turunan dari U. 3 Y sama dengan arkes tangen U. Nah, turunannya 1 per 1 plus U pangkat 2 U aksen. Nomor 4 Y sama dengan arkes kotangen U. Turunannya atau aksennya sama dengan tangan, hanya dikasih min 1 atasnya ya, min 1 per 1 plus U kuadrat D dari U atau U aksen. Nomor 5 Y sama dengan arkes sekan U. Jadi ini sekan ya. Turunannya Y aksen sama dengan 1 per U akar U kuadrat min 1 U aksen. Nomor 6 Y sama dengan arkes kosekan U. Turunannya sama dengan sekan, hanya dikasih min 1 di sini atasnya. Min 1 per U akar U kuadrat min 1 U aksen ya. Nah, sekarang ada contoh. Y sama dengan arkes sin 2x plus 1. Nah, ini 2x plus 1 saya misalkan U ya. Jadi nanti Y sama dengan arkes sin U, maka turunannya tinggal kita ikuti rumus ini saja. 1 per akar 1 min U, U-nya kan ini nanti ya. Nah, lalu U aksen kita cari nanti turunan dari U. Nah, di sini misal U sama dengan 2x plus 1, ini kan U-nya. U aksennya turunan 2x kan 2, turunan 1 kan 0, jadi nggak ditulis. Maka tinggal kita masukkan saja rumus ini 1 per, jadi U aksen sama dengan 1 per, ngikutin rumus ya, 1 min U, U-nya 2x plus 1 pangkat 2. D dari ya, U aksen itu adalah D dari 2x plus 1. Itu kurung. D dari 2x 2 ya, jadi turunannya atau U aksennya tadi kan 2 per 1 min X pangkat 2 U pangkat 2, 2x plus 1 pangkat 2 ya. Nah, paham ya contoh pertama ini. Sekarang ada contoh kedua. Y sama dengan 2 per 3 arkes tangen 5 tangen setengah X plus 4 per 3. Nah, ini nanti saya misalkan U ya, ini semua saya misalkan U. Jadi nanti 2 per 3 karena konstanta biasa tinggal ikut saja. Y sama dengan 2 per 3 arkes tangen U itu turunannya 2 per 3. Nah, ini kan turunannya. Rumusnya 1 per 1 plus U kuadrat U aksen. Nah, saya misalkan U itu adalah ini, yang tadi. Ini ya, saya misalkan U, saya tulis kembali. Maka 5 per 3 tangen setengah X plus 4 per 3 ya. Ini. Maka Y aksennya itu adalah ya, ini kan 2 per 3 ya, per, nah ini per 1 per 1 plus U kuadrat, 1 plus U, ini kan U kan, ini U nya, U pangkat 2 ya. D dari U ya, atau U aksen, D dari U. Nah, ini saya tulis kembali yang tadi supaya enak ya. Jadi Y aksen sama dengan 2 per 3 1 plus U kuadrat D dari U, ini U-nya. Nah, di sini kan ada, kita turunkan lagi nih tangen setengah X. Saya misalkan Y sama dengan tangen P. Jadi supaya nggak bingung dengan U yang di atas, saya misalkan P saja ini. Tangen P turunannya nanti sekan kuadrat P aksen ya. 2 per ini 3 1 plus U kuadrat. Nah, 5 per 3 ini ya, tulis lagi turunan tangen setengah X kan sekan kuadrat, karena P nya setengah X berarti sekan kuadrat setengah X. P aksennya itu adalah setengah atau
gede dari setengah X ya. Turunan 4/3 itu kan sama dengan 0 ya. Nah, sehingga ini jadi nanti, nah ini turunan setengah X kan setengah nih, jadi 5/3 setengahnya sekali ke depan ya, secant kuadrat setengah X. 2 kali 5 10 ya, 3 kali 2 6 secant kuadrat setengah X per, nah yang di bawah ya, yang di bawah ini 1 plus U pangkat 2 ya. Nah, paham ya? Contoh nomor 2. Sekarang ada contoh nomor 3. Dia sama dengan arkes kosekan X plus 1/X. Nah, soal itu kita rubah menjadi arkes kosekan U ya. Nanti U nya adalah ini, maka turunannya nanti min 1 per U akar U kuadrat min 1 U aksen. Tinggal kita masukkan rumus saja ya. Ini kita misalkan U tadi X plus 1/X. Nah, ini disamakan penyebut ya, samakan penyebut X bagi 1 X ya, X kali X pangkat 2 plus X bagi X 1 kali 1 ya 1 ya. Nah, untuk mencari berapa U aksennya atau turunannya, maka kita pakai rumus P per Q ya, pembagian. Ingat ya, waktu pertama kali saya jelaskan turunan kan ada penjumlahan turunannya, ada perkalian, ada pembagian. Jangan lupa ya, kalau lupa ya nggak bisa ngerjain ya. Nah, ini P dimisalkan, bawahnya Q, rumus pembagiannya ini kan, itu sama dengan P per Q, maka U aksennya P aksen Q min P Q aksen per Q pangkat 2. Jadi kita misalkan P nya X kuadrat per 1 ya, tadi kan ini yang atas X kuadrat per 1, Q nya X, maka turunannya ya, nah turunannya nanti 2X ya, turunan 1 0 nggak ditulis, Q nya sama dengan X, turunan Q aksennya, turunan Q nya sama dengan 1. Kita masukkan rumusnya, P aksen Q, P aksennya 2X kali Q nya sama dengan X min P nya X kuadrat per 1 kali Q aksennya 1 per Q kuadrat, Q nya sama dengan X berarti X kuadrat. Ini tinggal kita 2X kuadrat min X min 1 per kuadrat, 2X kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan 1X kuadrat atau X kuadrat min 1 per X kuadrat ya. Nah, ini maksudnya, maka tinggal kita masukkan saja rumusnya, min 1 per ini, U nya adalah ini, akar U nya kuadrat ini dikuadratin ya, ini kuadratin ya, min 1, masukkan U aksennya kan ini, nah tinggal begini ya, begitu hasilnya ya. Terakhir seperti itu, tidak usah diselesaikan lagi, seperti itu juga sudah cukup ya, sudah betul 100 ya. Nah, jadi demikianlah penjelasan saya tentang contoh-contoh soal dan rumus soal inverse trigonometri ya. Mudah-mudahan mahasiswa dapat memahami apa yang saya jelaskan pada pertemuan ke-8 ini. Nanti saya kasih tugas ya, silakan saudara mengerjakan sesuai dengan contoh yang saya jelaskan tadi ya. Mudah-mudahan mahasiswa dapat mengerjakan tugas dengan baik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.